Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Intan Kusmawati, Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pertemuan kelima mengenai hubungan negara dan warga negara. Baik, kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini bermanfaat. Capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini: kompetensi dasar A. Menganalisis hubungan negara dan warga negara. B. Menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. C. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Bahan kajian: hubungan antara warga negara dan negara. A. Hak dan kewajiban warga negara. B. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Model pembelajaran. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan kajian konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perihal hak dan kewajiban dan contoh undang-undang yang berisi pengaturan akan hak dan kewajiban warga negara. Melakukan bursa gagasan untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban baik dari negara maupun warga negara. Membuat dan mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan beberapa orang tentang pelaksanaan dari hak dan kewajibannya selama ini. Memberi komentar dan memposisikan dirinya. Penilaian dan evaluasi. Penilaian dapat dilakukan dengan tes, yakni soal-soal yang berkaitan dengan materi identitas, dan non-tes, yakni dengan lembar penilaian proyek. Kriteria: kebenaran jawaban tes, kreativitas ide, kelengkapan tugas, kebenaran isi laporan. Hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Hubungan negara dan warga negara. Pembicaraan hubungan negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang amat tua. Thomas Hobbes, tokoh yang mencetuskan istilah terkenal Homo homini lupus, manusia pemangsa sesamanya, mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atas kaos dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain-lain. Dalam Wibowo 2000 halaman 8. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan pengertian kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan sesuatu hal yang harus dilaksanakan. A. Pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir, janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi?
Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomena 49 seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan pertanyaan sampai 3 kali, apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintahan Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Skema hak asasi manusia Karta Saputra 1986 halaman 246 memberikan gambaran cakupan hak asasi manusia dengan skema sebagai berikut. Human right terdiri dari personal, di dalamnya ada hak asasi pribadi, ada kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. Property adalah hak asasi ekonomi, hak memiliki, hak martabat, hak membeli, hak menjual, dan lain sebagainya. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau sosial kultur. Mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya, 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hak asasi manusia atau human right di bidang politikal, hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lainnya. Human right, legal equality. 6. Hak asasi dalam perlindungan yang sama, tentunya dalam hukum dan pemerintahan, dan lain sebagainya. B. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan, dan indera agar kita membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah, dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bakri 2009 halaman 228. Hak dan kewajiban negara. Hak negara. Pertama, kewajiban negara adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, kewajiban negara, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat 7.
Ketiga, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, 4. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ada pada pasal 30 ayat 2. 5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 3. 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 4. 7. Membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. 8. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 3. 9. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ada dalam pasal 31 ayat 4. 10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5. Selanjutnya, 11. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 57 pengembangan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1. 12. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 32 ayat 2. 13. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3. 14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasal 34 ayat 1. 15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2. 16. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. Sedangkan hak warga negara, jadi warga negara tentunya antara hak dan kewajiban semestinya seimbang ya. Hak warga negara yang pertama, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak warga negara adalah berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pada pasal 28. Ketiga, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28b ayat 1. 4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28b ayat 2. 5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh pemanfaatan dari iptek, seni dan budaya. Pasal 28c ayat 1. 6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Ada di dalam pasal 28c ayat 2. Ketujuh,
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. 8. Bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. 9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 3. 10. Status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat 3. 11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran. Memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 1. 12. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 2. 13. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat 3. 14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F. Negara dan warga negara tidak boleh melanggar HAM. 15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ayat 1. 16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28G ayat 2. 17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 1. 18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 2. 19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 3. 20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28H ayat 4. 21. Hidup tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 28I ayat 1. 22. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 60 atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28I ayat 2. 23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I ayat 3. 24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. 25. Mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1. Kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. 2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat 1. 3.
Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28J ayat 2. 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. 5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pasal 30 ayat 2. 6. Mengikuti pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan hak negara. Namun, apakah dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang diistilahkannya sebagai keadilan legalitas, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan legalitas atau keadilan legalis ini selalu mengiringi setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, listrik, PBB, memiliki SIM, pajak kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara. Demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya. Namun, hubungan yang lebih relasional. Misalnya, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara? Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? Oke, dalam buku ini referensi utama adalah buku modul kuliah kewarganegaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2012. Kata motivasi kita hari ini, berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Oke? Kedua, jika kamu bisa bermimpi, kamu pasti bisa mencapainya. Thank you so much. Demikian materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Semoga bermanfaat. Berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, tetap semangat.